Hai, balik lagi dengan Jess di sini. Hari ini saya akan membahas tentang cara membuat dan mengaktifkan Facebook Pixel yang terbaru. Oke, di tanggal 29 Juni 2021. Oke, ini untuk Facebook Pixel di zamannya iOS 14 ya. Jadi sayangnya adalah Anda udah nggak bisa pakai cara-cara lama lagi untuk mengaktifkan Facebook Pixel. Tapi Anda harus wajib menjalankan tutorial di video ini untuk menjalankan atau menginstall Facebook Pixel sehingga Anda bisa menjalankan conversion campaign atau kampanye dengan target konversi, purchase atau penjualan ya. Nah, bagi Anda yang masih bingung Facebook Pixel itu apa, Anda bisa nonton video saya sebelumnya nih. Saya menjelaskan tentang pentingnya Facebook Pixel ya dengan ilustrasi di video sebelumnya. Oke, nggak berlama-lama lagi, bagi Anda yang belum subscribe juga subscribe dulu sebelum masuk ke tutorialnya ya. Langsung aja kita masuk ke tutorialnya bagaimana menginstall atau mengaktifasi Facebook Pixel yang terbaru. Untuk setting Facebook Pixel for iOS 14, langkah pertamanya adalah langkah pertamanya adalah create pixel atau membuat pixel. Oke, yang kedua nanti kita akan membuat yang namanya generate access token. Oke, ini keduanya ya. Yang ketiganya, Anda perlu memverifikasi domain. Yang keempat, kita akan setting web event configuration. Oke, nah jadi ada 4 langkah yang perlu Anda kerjakan untuk bisa menggunakan atau mengaktifkan Facebook Pixel yang baru ya. Kalau tanpa 4 langkah ini, maka Anda tidak bisa menjalankan campaign conversion atau conversion campaign. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu adalah create pixel. Kita ke menu data source, lalu di dalam data source ini ada menu pixels, klik aja pixels, lalu klik add. Kita bikin pixel baru ya ceritanya ya. Nah, ini saya akan namakan sekolah gue pixel 1.0. Oke, saya namain pixelnya kayak gini. Lalu continue. Nah, setelah itu pilih yang continue managing my business. Oke, lalu ini udah ya sekolah pixel gue 1.0. Oke, sampai di sini selesailah langkah nomor 1 ya. Kita udah punya pixel. Lalu kita akan next step, yaitu kedua, generate access token dan juga sekaligus mengintegrasikan Facebook Pixel dengan website Anda. Dalam hal ini saya akan mengambil contoh website kelas online menggunakan 7Hub, tapi Anda juga harusnya melakukan hal yang sama untuk website-website Anda sendiri ya, apapun platform website buildernya. Oke, kita balik lagi ke business settings Facebook Ads. Lalu klik Opens in Events Manager sebelah kanan atas. Nah, di bagian sini kita klik Settings. Lalu Conversion API-nya kita scroll ke bawah. Nah, ini Advanced Matching-nya di on-in aja, nggak apa-apa di turn on. Lalu kita ke bagian Conversion API. Oke, nah sampai sini kita klik Get Started. Oke, Get Started. Nah, lalu di sini Continue. Nah, di bagian sini biasanya ini nggak langsung kecek kayak gini, beda tampilan Anda kalau pertama kali, karena saya tadinya udah pernah bikin, jadinya ini langsung kecek gitu ya. Nah, pertama kali pasti Anda akan munculnya seperti ini. Nah, ini Anda pilih, kalau saya pilihnya Other Business Category ya, saya pilih Other Business Category, jadi akan muncul semua eventnya yang mau kita munculin gitu. Nah, kebetulan event-eventnya yang saya akan pakai adalah hanya 4 event. Jadi untuk jualan kelas online itu hanya butuh 4 event saja. Itu adalah purchase, adalah event yang paling penting adalah purchase ya, purchase karena event untuk nge-track pembelian atau penjualan. Lalu di atas ada initial checkout, ada lead sama view content. Oke, 4 ini aja. Nah, kalau Anda mau pakai event-event yang lain, Anda bisa silakan Anda cek ya di sini. Biasanya sih kalau e-commerce itu biasanya dia ada add to cart nih. Oke. Tapi karena kita jualan kelas online, produknya adalah jualan kelas online, makanya nggak pakai add to cart. Jadi langsung aja view content, initial checkout, purchase sama lead. Oke. Nah, initial checkout sekilas adalah event di mana orang udah daftar tapi belum bayar. Oke.
Kalau lead adalah orang udah daftar atau udah sign up atau udah memberikan datanya. Kalau purchase adalah orang sudah daftar dan akhirnya sudah membayar. Tuh. Kalau view content ya dia baru melihat landing page saja dan dia akhirnya mengklik tombol daftar sekarang gitu. View content itu satu step sebelum lead ya. Oke, ini adalah event-eventnya yang mau saya track, lalu saya klik continue. Nah, di bagian ini mungkin tampilan Anda juga agak berbeda sama dengan beda dengan tampilan di sini, tampilan saya. Ini adalah tampilan parameters, di mana parameters ini adalah data profiling ya, data profiling yang berhubungan sama customer Anda atau target market Anda di Facebook gitu. Jadi apa sih parameter yang kita pengen ada event detail parameter, ada customer information parameters. Nah, kalau event detail parameters ini sebenarnya kalau bisa dibilang parameter yang akan di-track gitu ya dari website Anda. Nah, kebetulan untuk jualan kelas online dengan menggunakan platform 7Hub gitu, jualan kelas online lewat website Anda, itu yang di-track adalah kurang lebih seperti ini ya. Nih ada event time, event name, event source URL, currency, value, 6 items, event ID juga dicek ya, sama content name, order ID. Oke, nah paling kurang lebih sama kayak gini ya. Nah, tapi kalau misalnya ada event lain yang mau di-track, Anda bisa lihat di sini nih. Additional event parameters. Nah, tapi nggak usah terlalu pusing dulu, oke? Karena ini hanya contoh aja sebenarnya. Tergantung apa yang akan parameters event yang Anda mau track. Oke, kebetulan untuk kelas online adalah ini saja. Nah, untuk di bawahnya adalah customer information parameters. Nah, ini parameters yang berhubungan sama customer-nya atau sama pendaftarnya gitu ya. Pembelinya lah. Nah, yang biasanya dicek adalah ini ya. Oke, yang kita mau track itu untuk jualan kelas online itu hanya yang ini nih, client IP, client user ID, first name, phone, email, last name, sama subscription ID do not hash. Oke, inilah data yang biasa kita ambil atau kita track lewat pendaftaran kelas. Oke. Nah, untuk data ini semakin detail semakin bagus sebenarnya ya. Biasa kalau online e-commerce itu jualan produk di e-commerce itu kan dia ada city buat pengiriman barang ya, mungkin ada country, ada zip code gitu ya untuk alamat pengirimannya. Tapi karena jualannya ada kelas online, kita nggak nge-track itu. Jadi yang kita track adalah ini aja. Oke, nah sama satu lagi external ID ya, external ID. Oke, nah terus untuk ini kan baru yang initial checkout, lalu kita yang lead juga sama ya. Ini diceknya sama semua. Nah, external ID juga, purchase juga sama ya, event ID, external ID, first name, phone, email, last name, subscription. Oke, client sama client user region. View content juga sama ya, view content, event ID, event source URL, currency, value, content name, udah ada semua ya. Oh, ini order ID belum ya, order ID. Yuk kita cek lagi. Items. Oke, untuk yang lead, order ID, nama items. Check out. Oke, udah tinggal view content sekarang ya. View content ini client IP address, client user ID, first name, phone, external ID, country lagi, email, last name, subscription. Oke. Dah, tinggal kita cek-cek lagi kalau udah betul. Continue, lalu confirm setup. Confirm setup. Oke, lalu finish. Oke. Kita balik lagi ke pixelnya. Ke settings lagi ya, balik lagi ke pixelnya lalu ke settings. Nah, setelah itu Anda perlu mengklik yang namanya ini nih, generate access token. Oke, ini diklik, ting. Nah, nanti ini Anda copy ke 7Hub ya. Ini saya coba copy. Oke, login. Lalu di bagian kiri ada Facebook settings. Oke, diklik Facebook settings. Nah, ini kebetulan udah terisi ya. Saya hapus dulu deh. Tokennya saya masukin ke sini. Oke.
Jangan lupa tadi ID-nya ya, ID-nya juga di copy, masukin ke sini. Update. Oke, setelah diupdate, kita balik ke overview. Nah, pastikan di sini tulisannya udah kayak gini ya, Active Integrations. Jadi kalau Anda klik Manage Integrations, nah di sini ada Conversion API, ada warna hijau seperti ini ya. Jadi ini artinya udah sukses gitu ya. Akses tokennya udah nyambung juga ya sama Facebook Pixel ID-nya. Oke, di sini berarti kita udah selesai step kedua, yaitu generate access token. Nah, step tiganya kita mau verifikasi domain ya. Anda akan memverifikasi domain website Anda di Facebook Ads. Oke, kita balik lagi ke Business Settings Facebook Ads. Oke, di sebelah kiri ada menu yang namanya menu Brand Safety. Lalu di bawahnya ada menu Domains ya. Kita masuk ke menu Domains ya. Nah, lalu di sini Anda tinggal klik Add. Oke, Add. Lalu Anda masukkan nama domain Anda. Saya berikan contoh, nama domainnya adalah sekolahgue.com. Lalu klik Add. Oke, nah di sini ada 3 cara bagaimana Anda bisa memverifikasi domain Anda ya. Di sini ada tulisannya not verified. Oke, sekolahgue.com not verified. Nah, ada 3 cara nih, add meta tag to your HTML source code, ada yang upload file HTML. Ini buat yang bagi Anda mungkin punya website yang udah ada hostingnya, biasanya ada si panelnya atau file manajernya, Anda tinggal upload aja file HTML filenya. Yang ketiga adalah update DNS TXT record with your domain registrar. Nah, untuk yang tutorial kali ini saya akan memberikan langsung tutorial bagaimana menggunakan yang meta tag. Oke, meta tag untuk custom domain atau custom website domain menggunakan 7Hub ya, sebagai website kelas online Anda dengan custom domain apapun yang Anda inginkan. Nah, lalu selanjutnya adalah Cloudflare. Oke. Nah, untuk tutorial kali ini juga sekalian ngejelasin tentang bagaimana Anda bisa memanfaatkan Cloudflare ya. Cloudflare ini sebuah fitur yang sangat bagus sekali menurut saya, dan ini free, gratis. Tujuan utamanya adalah intinya adalah memprotect dan mengaccelerate, memproteksi dari sisi keamanan dan juga mengakselerasi, membuat website Anda jauh lebih cepat ya untuk diakses oleh viewers atau diakses oleh visitor website Anda gitu. Nah, untuk cara-cara yang lain kayak misalnya HTML file dan DNS text di record atau misalnya meta tag tanpa lewat 7Hub gitu ya, Anda bisa cari di YouTube ya. Ini udah banyak banget video-video tutorialnya yang ngejelasin tentang bagaimana memverifikasi domain di Facebook Ads. Oke, saya balik lagi ke Cloudflare. Pertama, kita ke cloudflare.com, lalu klik login. Bagi Anda yang belum punya account cloudflare.com, Anda tinggal bikin aja dengan hanya menggunakan email dan password saja. Oke, kita ceritanya udah punya account, tinggal login aja. Nah, di sini Anda tinggal klik add a site. Setelah itu, kita masukkan nama domainnya ya. Di sini contohnya adalah sekolahgue.com. Klik add site. Setelah itu, kita pilih paketnya yang paling bawah ya, yang free, $0. Oke. Lalu klik continue. Nah, sampai sini jika muter-muter scanning seperti ini, Anda bisa klik logo Cloudflare yang di kiri atas. Oke, lalu Anda pilih sekolahgue.com. Nah, sampai di sini kita tinggal copy name server 1 dan name server 2 ke domain kita. Jadi nanti kita domainnya sekolahgue.com tinggal diarahkan ke name server 1 dan name server 2 di sini. Oke, ceritanya sekolahgue.com kan kita belinya di Niaga Hoster ya. Jadi kita login ke Niaga Hoster. Oke, setelah itu kita klik ke tab domain, lalu kelola domain. Nah, sampai di sini kita klik tab name server dan kita ganti name server satunya. Kita balik lagi ke Cloudflare. Nah, kita copy yang name server 1 Cloudflare, terus kita paste di sini. Di name server 1 yang Niaga Hoster. Begitu juga dengan name server yang kedua. Kita copy dan kita paste di name server 2. Lalu klik update. Jika Anda punya domain di tempat lain selain Niaga Hoster, misalnya Namecheap, GoDaddy, dan sebagainya, Anda bisa melakukan hal yang sama. Lalu kita kembali ke Cloudflare dan klik cek name server. Oke, nah setelah itu, jika berhasil, maka Anda akan mendapat pesan seperti ini. Great news, Cloudflare is now protecting your site. Oke, nah sekarang kita mau aktifin custom domainnya di 7Hub. Oke, dan juga kita mau bikin a-record. Nah, kita buka 7hub.com, lalu Anda login sebagai mentor,
masuk ke dashboard admin panelnya 7Hub sebagai mentor ya. Nah, di sini di sebelah kiri ada menu yang namanya domain settings. Klik domain settings. Lalu masukkan nama domain Anda. Contohnya adalah sekolahgue.com, ya kan? Lalu IP 7Hub-nya di-copy. Copy IP 7Hub-nya. Kita malah balik lagi ke Cloudflare, lalu pilih DNS. Lalu klik add record, add type, name-nya isi add, IP address yang masukin 7Hub IP address, lalu klik save. Oke, nah setelah itu Anda klik rules, create page rules, nah masukin https www.sekolahgue.com. Nah, di bagian sini pastikan https www.sekolahgue.com ada slash bintangnya ya. Ada slash bintang di belakangnya. Nah, ini pilih settingsnya yang forwarding URL. Lalu klik yang permanent redirect. Isi https sekolahgue.com supaya yang www nanti nge-redirect ke yang tanpa www. Oke, lalu klik save and deploy. Nah, sampai di sini jadilah custom domain Anda. Oke, kita balik lagi ke business settings, lalu balik lagi ke brand safety dan domains. Nah, di bagian sini kita pilih yang opsinya tambahkan meta tag ke kode sumber HTML, udah kan? Lalu klik copy kodenya, kita copy aja, kita klik. Nah, lalu balik ke 7Hub admin, pilih Facebook settings, lalu kita paste atau kita tempel kodenya di kolom Facebook domain verification dalam kurung meta. Nah, kita paste kodenya di sini ya. Oke, lalu tinggal klik Facebook update Facebook pixel. Nah, kita balik lagi ke Facebook business settings atau pengaturan bisnis, lalu klik yang verify domain, tombol hijau. Nah, sekolahgue.com is verified, selesai terverifikasi. Sampai di step ini adalah verifikasi domain udah beres ya. Yang terakhir adalah web event configurations. Lalu kita balik lagi ke events manager. Oke, scroll lagi ke bawah, ada traffic permissions. Di sini kita klik create allow list. Masukin sekolahgue.com. Klik next, confirm. Oke, close. Nah, sekarang udah ada deh sekolahgue.com and subdomains di bagian bawahnya ya. Lalu kita masuk ke overview. Oke, di sini belum ada aktivitas ya. Kita coba refresh dulu. Oke, masih belum ada aktivitas. Lalu kita tes, kita coba buka salah satu page di 7Hub-nya ya. Nah, ini kan udah di-update tadi Facebook Pixel dan Conversion API-nya. Kita ke kelas. Oke, saya buka salah satu kelas saya ya. Oke, yang ini. Kita ke landing page view. Nah, di bagian sini nanti Anda bisa lihat di Facebook Helper ya. Kalau misalnya Anda belum punya Facebook Helper, Chrome, di kanan atasnya ada tulisannya Facebook Pixel Helper. Tinggal diklik. Nah, ini udah aktif ya, Sekolah Gue Pixel 1.0. Kalau Anda belum punya Facebook Pixel Helper, Anda tinggal download aja di Chrome extension ya. Caranya ini ada 3 dots, oke, menu 3 dots, lalu ke More Tools, lalu extension. Oke, di sini cari aja Facebook Pixel Helper. Nah, ini tinggal di-download ya nanti, tinggal di-install. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah buka salah satu page kelas, landing page kelas, dan ini udah ke-trigger pixelnya di sini ya, page view, kita balik lagi ke event manager, lalu kita coba kita refresh ya. Oke, maka akan berubah seperti ini ya tampilannya ya. Nah, kita klik yang namanya aggregated events measurement. Di sini ada tulisan aggregated event measurement. Lalu klik configure web events. Nah, di sini ada sekolahgue.com domain verified. Oke, tinggal diklik aja. Lalu manage events. Klik edit. Klik add event yang tombol warna hijau. Lalu kita pilih ininya Sekolah Gue Pixel 1.0 ya, yang baru kita bikin tadi ya. Oke, highest priority-nya kita pilih Sekolah Gue Pixel 1.0. Event-nya pilih yang purchase. Purchase adalah highest priority. Oke. Nah, udah kayak gini, kita add event lagi dua lagi ya. Yang lowest-nya yang lebih lower priority-nya yaitu adalah initiate checkout.
Oke, sebenarnya purchase aja cukup, tapi kalau kita pengen track semuanya, kita sampai initiate checkout juga ya. Initiate checkout, lalu add event lagi, sekolah gue Pixel. Ini view content. Oke, view content, initiate checkout sama purchase. Nah, 3 ini aja ya paling ya. Oke, mungkin sama satu lagi lead lah ya, lead. Kalau gue Pixel 1. Oke, tinggal kita coba cari lead. Ada ya lead ya. Nah, lead kita taruh di atasnya view content. Oke. Oke ya, udah semuanya. Lalu tinggal klik submit. Yes, I confirm these changes. I understand I must wait 72 hours. Jadi kita mesti tunggu 72 jam untuk si Facebook ini memverifikasi semuanya gitu ya. Oke, klik apply. Oke, you successful change events configuration. Dah. Sampai di sini kita berhasil untuk menambahkan web events pixel kita ke domain sekolahgue.com. Sehingga Anda bisa menjalankan campaign conversion campaign atau membuat iklan konversi di Facebook dan Instagram. Oke, step nomor 4 beres. Oke, bagi Anda yang ingin mendalami tentang Facebook dan Instagram Ads, Anda bisa daftar di kelas online saya atau online course saya di deskripsi linknya ya. Tinggal Anda klik aja lalu Anda daftar di sana. Saya membahas lebih dalam tentang strategi dan teknis Facebook dan Instagram Ads untuk jualan kelas online khususnya. Dan juga saya membahas tentang copywriting, membuat scripting video iklan yang bagus gimana, sampai ke strategi market, targeting market. Oke, saya membahas tuntas di sana. Nah, untuk next videonya saya akan mengulas tentang strategi untuk beriklan dengan menggunakan Facebook Pixel yang baru ya. Strateginya itu agak sedikit berbeda, bukan sedikit sih, lumayan beda jauh sih sebenarnya sama yang sebelumnya ya. Jadi tunggu aja video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa bunyiin loncengnya, klik juga loncengnya supaya Anda dapat notifikasinya ketika saya mengupload video yang baru. Kasih saya like juga. Bagi Anda yang punya pertanyaan silahkan komen aja. Sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang bisa saya jawab. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.